Iya, shalom saudara, selamat malam buat semua pendengar setia dan semua pendoa-pendoa yang terus ikut berdoa di acara Misbah Doa. Hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam Misbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, karena penyertaan Tuhan ada atas kita. Apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Mari saudara, kita bawa hati kita malam hari ini pada Tuhan. Kita mau terus menyenangkan Tuhan. Apapun keadaan kita mau terus berkata, Tuhan baik dan Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian penyembahan kami, dan semua pujian yang naik adalah pengakuan dari hati kami karena iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama saudara pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi dengan iman katakan saudara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menyertai. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami.
kami Tuhan. Saudara, engkau yang mungkin berkata, aku tidak merasakan pertolongan Tuhan. Biar engkau teguhkan hatimu, katakan Tuhan selalu menolong kami. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Dia, Dia ada bagi kita, Dia menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Biar hari ini kita mau terus berkata dengan iman, kami percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar kami terus mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu penolongku hanyalah Engkau Tuhan. Kami tahu tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah terlalu cepat Tuhan bekerja di hidup kami. Penghibur kami hanya Engkau, penolong kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan perlindungan di hidup kami. Oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku
amin. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi dengan iman katakan pada Tuhan penolongku. Hanya dirimu Tuhan, Engkau Bapa-Ku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Mari sembah Tuhan saudara. Katakan Kau penolong kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Juru Selamat kami, sumber pertolongan. Bahkan ketika kami lelah, ketika kami sudah tidak mampu lagi, kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kami berharap. Tidak ada tempat lain untuk kami datang dan memohon perlindungan dan pertolongan. Hanya daripada-Mu saja Tuhan, Allah yang hidup, yang bekerja dengan cara yang ajaib. Mari terus harapkan Tuhan dalam hidupmu saudara. Katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolong kami, hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi dengan iman, sekali lagi katakan hanya Engkau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan. Bahkan penghibur kami hanya Engkau yang tahu, yang mengerti, yang sanggup, yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya di hidup kami. Karena itu kami mau percaya hanya kepada Tuhan, bahwa hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap perkara dan persoalan di hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan, kami percaya. Hanya Engkau yang sanggup menaklukkan setiap masalah pergumulan kami. Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku
percaya. Tuhan yang sanggup melakukan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman perkatakan, ku percaya. kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan semua perkara di hidup kami. Tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bagi kebaikanku kami percaya. Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan setiap masalah di hidup kami Tuhan. Amin. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal dan perkara Tuhan. Bagi kebaikanku kami tahu Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di atas hidup kami. Karena itu hari ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus mengerti kebenaran dan rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Karena saat kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan, tidak ada satupun yang memberatkan hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu karena kami sangat-sangat percaya firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hati dan juga hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu yang mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kesaksian dulu. Agar iman kita semakin dibangkitkan, saudara, dengan perkataan kesaksian. Saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu. Ya, ini saya dengan Ibu Lisa. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan mama saya. Saya dan mama saya adalah pendengar mesbah doanya Ibu. Di bulan Januari sekitar minggu kedua, mama saya mengalami sakit panas dan hanya dirawat di rumah, serta hanya minum obat paracetamol. Saya mau membawa mama saya ke rumah sakit, tapi mama saya takut nanti dikatakan COVID. Sampai tanggal 20 Januari mama saya sesak nafas. Dan pada tanggal 23 Januari saya akhirnya membawa mama saya ke rumah sakit. Di rumah sakit mama saya diperiksa kadar oksigen dalam darahnya menurun sampai hanya 40. Dan di paru-parunya ada infeksi, detak jantungnya tidak teratur, bahkan tekanan darahnya meningkat sampai 170. Kami akhirnya masuk ke IGD sekitar jam 9 pagi. Kata dokter mama saya sakitnya menjurus ke COVID. Padahal saat itu belum ada hasil swab. Tetapi saya dan keluarga hanya berdoa, Bu. Sampai jam 21 mama saya dipindahkan ke ruang isolasi COVID. Mau dipindah ke ruang isolasi COVID.
Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat ya. Hasil swab mama saya keluar dan ternyata hasilnya negatif. Sehingga mama saya tidak jadi dipindahkan ke ruang isolasi COVID. Sekitar jam 23 kami dibawa ke ruang inap. Dan pada hari yang kedua mama saya diperiksa dan divonis oleh dokter bahwa mama saya mengalami penyakit jantung. Setiap hari mama saya disuntik obat jantung. Dan pas tanggal 26 malam, sekitar pukul 21, mama disuntik obat jantung. Namun kemudian saya kaget karena setelah disuntik mama saya kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan darah. Saat itu juga saya hanya bisa berteriak, darah Yesus berkuasa. Karena saya percaya kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan mama saya. Sejak saat itu mama saya terus drop dan kelihatan tidak bisa ada harapan lagi. Tetapi saya tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Melalui mesbah doa ibu pada salah satu khotbah saat ibu berkhotbah tentang Abraham. Abraham yang tetap berharap kepada Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk ia berharap. Tetapi Abraham tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya tetap percaya pada Tuhan bahwa ada mujizat untuk mama saya. Sampai tanggal 29 pagi mama saya diperiksa oleh dokter. Detak jantungnya mulai teratur, kadar oksigen dalam darahnya naik menjadi 90. Dan dokter menyampaikan bahwa mama saya boleh dipulangkan dan dirawat jalan. Tetapi saya melihat kondisi mama saya masih sangat lemas. Nafasnya juga masih sesak dan masih menggunakan oksigen. Tetapi mama sudah harus disuruh pulang. Namun saya tetap percaya Bu, ada mujizat untuk mama saya. Tanggal 30 mama saya sudah harus dikeluarkan dari rumah sakit. Saya sebenarnya agak kecewa dengan keputusan dokter karena mama saya masih sangat tergantung kepada oksigen dari rumah sakit. Secara manusia saya agak takut Bu. Tetapi waktu itu dengan iman saya minta kepada perawat itu, saya bilang, izinkan saya yang mencabut selang oksigen dari hidung mama saya. Dan sebelum saya mencabut selang oksigen itu, saya berdoa dengan iman, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, mama terima oksigen dari sorga. Dan saat itu juga pernafasan mama saya perlahan-lahan dari sesak menjadi lebih lega. Dan puji Tuhan sampai saat ini Bu, kondisi mama saya sudah lebih membaik. Jantungnya sudah tidak berdebar lagi, tekanan darah sudah normal. Saya percaya itu semua hanya karena kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan mama saya. Sampai benar-benar mama saya pulih total. Terima kasih Ibu untuk mesbah doa yang selalu menguatkan iman percaya kami. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kita imani dan hidup ini kita harus percaya bahwa hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Ya, mari kita mau serius menjaga hidup kita sehingga kapanpun ketika Tuhan harus memanggil kita kembali, maka kita dalam keadaan yang sudah siap. Namun kita juga harus percaya kalau belum waktunya, maka tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa kita. Jadi jangan sesali semua yang sudah terjadi, jangan sesali apapun karena ya kita tahu semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Bagian kita hari-hari ini hanyalah mempercayai Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalannya dan terus memohon anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya Bu.
Ya kalau kita mendengar tadi agak-agak menakutkan sih. Setelah habis disuntik dokter dengan obat jantung, tiba-tiba ya dari mulutnya keluar darah itu, aduh ya. Kita tahu saudara, kalau orang sudah mengeluarkan darah dari mulut itu, ya namanya itu pasti sudah parah. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya. Dan kita bersyukur Mama sudah dalam keadaan baik. Dan sekarang terus dalam pemulihan, Tuhan menyertai dan memberkati. Dan biarlah Mama mau senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan Yeremia 34 ya. Dan di sana kita sudah membaca firman Tuhan yang sudah berkata, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Bangsa itu, mereka sudah mengikrarkan janji di bait Allah, di tempat di mana namaku disebut, kata Tuhan, di tempat yang kudus. Tetapi akhirnya mereka berbalik pikiran. Mereka kembali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jangan melakukan apapun hanya karena kita ini ya mencobai Tuhan saudara. Karena dia Tuhan yang tidak dapat dipermainkan. Mari kita mau sungguh-sungguh mengikut dia. Karena kita mau menyenangkan hatinya. Iya, sekarang kita sudah sampai di Yeremia 35 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah kesetiaan orang-orang Rekhab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ya di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekhab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Ayat yang ketiga. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya pendeknya segenap kaum orang Rekhab. Ayat 4. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasea bin Salum, penjaga pintu. Ayat yang kelima. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekhab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Ayat yang keenam. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun meminum anggur sampai selama-lamanya. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan, janganlah kamu mendirikan rumah dan janganlah kamu menabur benih. Janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Saudara, ya, orang Rekhab. Di sini dikatakan, perilaku orang Rekhab itu menyerupai perilaku para Nasir yang membuat nasar khusus untuk mengabdi kepada Allah. Selama 200 tahun mereka telah menanti nasar leluhur mereka mereka telah mentaati. Mereka telah mentaati nasar leluhur mereka untuk tidak minum anggur, sementara orang lainnya dari bangsa itu melanggar perjanjiannya dengan Allah. Orang-orang Rekhab ini setia dengan komitmen mereka. Allah ingin orang-orang lain dari umatnya tetap setia terhadap perjanjian mereka dengan Dia, seperti halnya orang-orang Rekhab setia kepada nasar mereka.
Allah menyuruh Yeremia menggoda orang Rekab dengan anggur untuk menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka kepada nenek moyang mereka loh. Allah mengetahui bahwa mereka tidak akan melanggar nazar mereka. Jadi Tuhan itu menyuruh Yeremia untuk mengundang orang-orang Rekab itu ya pada masa pemerintahan Raja Yoyakim ya. Tuhan bilang ya, pergilah kepada kaum orang Rekab itu, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke dalam rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Jadi Yeremia mengundang orang-orang Rekab itu datang ke bait Allah, lalu diletakkan di dalam, ya di sana dikatakan diletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan penuh anggur. Lalu dia mencobai mereka dengan berkata, silakan minum anggur ini. Tapi ternyata ayat yang ke-6 mereka menjawab di sana, saudara, ayat yang ke-6 tadi di sana dikatakan mereka berkata, ya, ketika Yeremia menyuruh mereka meminum anggur, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu meminum anggur sampai selama-lamanya. Tuhan sedang memberikan satu contoh kepada Yeremia. Lihat orang Rekab itu hanya untuk taat kepada leluhur dan nenek moyang. Mereka terus memegang perjanjian mereka dengan leluhur mereka, saudara ya. Lalu ayat yang ke-8 di sana dikatakan, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, kata mereka, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak kami lelaki dan anak-anak kami perempuan. Ayat yang ke-9, agar apa saudara? Agar tidak juga mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, ya tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. 10, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapak leluhur kami. Ayat yang ke-11. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Ya, saudara lihat ya. Yonadab bin Rekab itu telah bergabung dengan Yehu dalam membersihkan kerajaan utara dari penyembahan Baal. Itu bapak leluhur mereka ya, Yonadab bin Rekab. Jadi saudara ya, bapak leluhur mereka itu berpesan agar mereka jangan mencemarkan diri dengan minum anggur. Dan mereka mentaati apa yang disampaikan oleh leluhur mereka. Sangat-sangat berbeda dengan orang Israel yang tidak pernah mau taat kepada Tuhan dan mentaati segala perintah dan larangannya. Mereka mau hidup dengan seenaknya sendiri dengan kedagingannya. Ayat 12 di sana firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah 13, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Ya, memang saudara, tidak mudah untuk mentaati Tuhan. Tetapi kita semua percaya bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh mentaati Tuhan, ya, maka Dia Tuhan itu yang sanggup dan turut bekerja mendatangkan kebaikan juga di hidup kita.
Tuhan berkata pada Yeremia, sampaikan, ayat 14. Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada turunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, kata firman Tuhan. Ayat yang berikut, ayat yang ke-15. Aku telah mengutus kepadamu segala hamba-hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari langkahmu yang jahat, tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ya, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku, kata firman Tuhan. Ya, ayat 16. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku, kata Tuhan. Ayat 17. Ya, kita selesaikan ini saudara, karena sudah mau selesai sampai 18 saja, sampai 19 saja. Ayat 17 di sana berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku tetap berseru kepada mereka tapi mereka tidak mau menjawab. Ayat yang ke-18, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu dan telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, 19. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Saudara tahu apa artinya ini? Tuhan itu mencari orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan itu mencari orang yang setia. Dia melihat orang-orang Rekab ini setia. Kepada leluhurnya aja dia setia, apalagi kepada Tuhan. Ada perbedaan jelas antara orang Rekab dan orang Israel. Ya, antara lain, satu, orang Rekab menepati nazar mereka kepada seorang pemimpin yang hanya manusia biasa. Ya, dan mereka berbuat salah. Bangsa Israel melanggar perjanjian mereka dengan pemimpin ilahi mereka yang tidak mungkin salah. Orang Rekab itu menepati nazar mereka kepada pemimpin yang adalah manusia yang bisa berbuat salah pada mereka. Tapi bangsa Israel itu tidak mentaati Tuhan sebagai pemimpin rohani yang tidak mungkin berbuat salah. Orang Rekab itu kepada manusia aja dia tunduk, dia taat. Ya, sekalipun pemimpin itu pernah bikin salah dan hanya manusia biasa. Tetapi bangsa Israel kepada Tuhan saja mereka nggak tunduk. Ya, yang kedua saudara, perbedaannya, Yonadab itu memberitahu kepada keluarganya hanya satu kali untuk tidak minum anggur. Ya, dan mereka patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Yonadab. Allah secara terus-menerus telah memerintahkan Israel untuk meninggalkan dosa dan mereka tidak patuh, bahkan menolak. Bangsa dikatakan tadi di sana, bangsa Rekab itu hanya sekali saja leluhurnya berkata jangan minum anggur dan mereka mentaatinya sampai turun-temurun. Bangsa Israel berkali-kali Tuhan ingatkan dan tegur. Mereka tidak mau bertobat, keras kepala. Ya, orang Rekab mentaati hukum yang berhubungan dengan soal-soal yang bersifat sementara, yang bersifat sementara. Israel menolak hukum, bahkan menolak mentaati hukum Allah yang bersifat kekal.
Kalau orang rekap itu hukum yang sementara aja mereka taat. Orang Israel hukum kekal, hukum Tuhan itu mereka langgar. Orang rekap sudah taat selama ratusan tahun. Israel tidak taat selama ratusan tahun. Orang rekap akan diberi upah, Israel akan dihukum. Ya, kita seringkali bersedia melakukan kebiasaan-kebiasaan hanya demi melakukan tradisi, tapi betapa seharusnya kita jauh lebih lagi mentaati firman Tuhan. Firman yang kekal dan sampai selama-lamanya. Apa yang kita dapat saudara di sini? Kesetiaan. Ya, Tuhan tuh mencari orang yang setia. Ya, orang-orang rekap ini setia saudara. Kepada ajaran yang benar mereka itu setia. Ya, tidak boleh minum anggur, mereka mengikuti aturan bahkan apa yang diperintahkan nenek moyang. Dan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu ketaatan yang luar biasa. Sangat berbeda dengan bangsa Israel. Karena itu mari Tuhan mencari orang-orang yang mau terus setia. Ketika kita mau terus setia kepada Tuhan, seperti orang rekap mengalami pengangkatan dari Tuhan, mujizat bahkan penyertaan. Kita percaya malam hari ini pertolongan kita datang dari Tuhan, mujizat Tuhan datang dari Tuhan. Sehingga biarlah kita mau terus berkata, Tuhan kami mau taat di dalam Engkau, sehingga kami percaya Tuhan selalu menjadi penolong bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu menopang kami bahkan dalam segala perkara. Di saat kami tidak mampu Tuhan untuk berdiri, kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang selalu menolong kami, menopang kami, dan menjaga hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu Bapa, kami mau merenungkan firman ini sebagai Engkau Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ajar kami terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami tidak mempercayai berhala atau ramalan-ramalan apapun. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup pegang kendali atas hidup kami, atas keluarga kami. Biarlah kami boleh terus menjadi keluarga dan rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan, yang terus ada Bapa, suami-suami, istri menjadi orang yang takut Tuhan. Anak-anak juga takut akan Tuhan, masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Jodoh, kuliah, studi mereka, Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan memberkati semua anggota keluarga kami, orang tua, kakek, nenek, opa, oma kami di usia senja mereka. Tuhan memberkati para single parent juga, Tuhan memberkati. Kami terus juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sakit ini terjadi karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami juga yang ingin keluar dari setiap ikatan beban dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ikatan dosa amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, depresi, Tuhan, kekhawatiran. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang melindungi dan menjagai. Bahkan kami percaya tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup memerdekakan. Tuhan terus Engkau memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang ada di dalam hati Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, jagai dalam damai sejahtera-Mu.
Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan jagai. Bahkan Tuhan seluruh jajaran kabinet TNI Polri dalam satu kesatuan Tuhan menjagai bangsa ini. Bahkan juga Tuhan Engkau terus memberkati para tim medis, dokter yang terus bekerja memegang Tuhan semua tugas-tugas untuk melawan COVID Corona ini. Tuhan, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tolak setiap kematian yang datang karena virus corona. Tuhan, kami percaya kami mati hidup kami karena Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu Tuhan Engkau yang bekerja, tidak ada kematian massal atas negeri dan bangsa ini, tapi yang ada kesembuhan massal. Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, semua mereka ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, yang terus setia berdoa. Biarlah Tuhan menjadi jawaban. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal di seluruh dunia bangsa-bangsa karena Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Misbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.